Hai semua, kami dari kelompok B1A. Nah, kali ini kami akan bincang-bincang mengenai peran perempuan di DPR dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang inklusif. Nah, kami akan menanyakan beberapa pendapat mahasiswa di Unisa mengenai peran perempuan di DPR dan DPRD. Ikuti kami ya. Yuk, ikutin. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan Mbak siapa? Nabila. Ayu. Kami mau nanya nih Mbak, boleh nggak ya? Boleh. Tapi nanya apa? Nah, di sini kami akan menanya tentang peran perempuan di DPR dan DPRD. Sebelumnya Mbak tahu nggak kalau misalnya di DPR dan DPRD itu ada anggota perempuannya? Tahu. Tahu sih. Menurut Mbak bertiga nih, seberapa penting sih peran perempuan di DPR dan DPRD itu dalam membuat kebijakan? Kalau menurut saya sangat penting, Mbak, karena perempuan yang menduduki peran tersebut memiliki tempat yang strategis untuk memajukan hak-hak perempuan. Kayaknya itu aja sih. Kalau menurut Mbak? Selain itu kehadiran perempuan di DPR atau DPR itu menciptakan representasi yang lebih seimbang dalam menciptakan politik. Makanya seperti itu aja sih, Mbak. Kalau misalnya contoh kebijakan yang berdampak positif, kira-kira Mbak tahu nggak? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya Mbak, untuk contohnya itu yang positif ya, mungkin dari pihak anggota DPRD perempuannya itu karena kita sekarang ini ada kebijakan tentang perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga sih, menurut saya itu positif banget untuk kita ke depannya gitu. Oke, baik. Kalau menurut Mbaknya gimana? Kalau menurut saya yang berdampak positif itu kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Karena ketika perempuan memiliki akses untuk dan dukungan untuk mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan, kita sebagai perempuan ini kita bukan hanya mendapatkan pemahaman secara individu, tetapi juga berkontribusi positif pada tingkat kesetaraan gender. Jadi Mbaknya bertiga setuju ya kalau perempuan itu megang peran penting? Setuju banget. Mungkin cuman itu yang aja. kami tanyain. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak. Nah guys, tadi kita udah dengar pendapat dari sisi perempuannya itu. Sekarang mungkin gantian kita dengar dari sisi laki-laki ya. Siapa tahu gimana Mbak punya Bisa pendapat yang berbeda ya. gitu. Langsung aja mungkin kita cari coba yang cari yang laki-laki. Yuk ikutin. Yuk ikutin. Permisi Mas. Ya, Boleh minta waktunya sebentar? boleh. Dengan Mas siapa? Mas Dito. Sultan. Mungkin langsung aja ya Mas, kami mau nanya nih, Masnya berdua percaya nggak sih kalau perempuan itu bisa megang peran penting dalam membuat kebijakan? Siapa dulu nih? Terserah Masnya boleh. Kalau dari saya sih jujur nggak percaya ya Mbak ya, karena masih dikit sekali kuantitas dari wanita atau perempuan di DPR maupun di DPRD. Jadi menurut saya perempuan juga tidak bisa membuat suatu kebijakan yang baik untuk untuk DPR atau DPRD nanti. Oh iya gitu ya. Kalau menurut Mas Sultan gimana? Kalau saya sih percaya ya. Karena dengan adanya perempuan di dekat parlementer atau DPR, jadi kan isu-isu tentang anak dan perempuan bisa lebih diperhatikan. Juga tentang hak perempuan dan kesetaraan gender itu juga bisa lebih diperjuangkan lagi menurut saya. Kalau dari menurut Mas berduanya ada? Kalau Mas kan tadi nggak percaya ya. Kalau menurut Mas Sultan gimana sih contoh kebijakan yang berdampak positifnya kira-kira? Kalau menurut saya salah satu yang paling kelihatan yaitu terbukanya lapangan pekerjaan untuk perempuan, dan sekarang yang masih ramai tentang kasus pelecehan kan, jadi bisa lebih diatur lagi tentang pelecehan seksual itu. Wah, gimana nih Mbak Mesya? Ada pro dan kontra ya. Udah, mungkin kami cuma mau nanya ini itu aja Mas. Sebelumnya maaf udah mengganggu waktunya ya. Makasih. Terima kasih Mbak. Wah, tadi kita udah nanyain beberapa mahasiswa ya Mbak. Ternyata beda-beda. Beda-beda ya pendapatnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya, tadi siapa itu yang pro ya? Ada yang kontra, ada Iya, yang ada yang nggak kontra percaya. ya, nggak percaya. Terus gini nih, kan ada beberapa pendapat dari mahasiswa yang udah kita wawancarai tadi. Kalau menurut Mbak Cindy gimana sih tentang peran perempuan di DPRD itu?
Kalau menurut saya pribadi sih, saya percaya Mbak, perempuan itu bisa megang peran penting dalam membuat kebijakan. Salah satu contohnya itu diusulkan mengenai kekerasan terhadap perempuan itu kan juga kan biasanya KDRT gitu. Nah, dengan diusulkannya karena adanya isu-isu kekerasan itu kan juga ada perlindungan bagi kita perempuan gitu. Itu aja sih kalau menurut saya. Oh iya, mungkin dari kita itu aja ya. Mungkin cuman itu. Kami juga udah nanyain pendapat beberapa mahasiswa dan kesimpulannya ada beberapa mahasiswa yang percaya kalau Ada yang nggak perempuan percaya juga memegang peran penting. Ada juga yang nggak percaya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menyimpulkan sendiri bagaimana peran perempuan dalam membuat kebijakan yang inklusif. Mungkin dari kelompok skill B1A itu aja. Dan terima kasih. Sampai jumpa.